Dan Suryati dari kelas ya 404 pada dengan NIM 200401010302 pada mata kuliah komunikasi data yang diambil oleh Ibu Heni. Ada sesi ini untuk ujian akhir semester saya mengenai mempresentasikan rangkuman materi komunikasi data dari sesi 7 sampai 14. Ya, berikut untuk materinya. Jadi untuk sesi 7 saya akan membahas mengenai data link, data link control, lalu sesi 8 itu TS, jadi saya akan masukkan, lalu kemudian sesi 9 mengenai multiplexing, dari 10 itu switching network, sesi 11 paket switching, dan kemudian sesi 12 synchronous transfer model ATM, sesi 13 itu ada ATM dalam relay, sesi 14 ada algoritma genetika lanjutan. Oke, langsung saja kita ke sesi 7. Di sesi 7 ini kita belajar bagaimana data dikendalikan di level data link. Ini tujuannya agar tidak menjadi kelemahan muatan atau overflow pada penerima dan bisa mengatur aliran data secara efisien. Metode yang digunakan misalnya ada stop, white, lalu ada sliding windows. Lalu untuk kesalahan pemilihan, kita bisa pelajari teknik RAQ seperti stop and white, RAQ, go and back, dan selective repeat. Selain itu, kita juga mengenal protokol HDSDLC dan subprogramnya seperti flag, address, control, dan FCS, dan bit stuffing digunakan agar flag tidak muncul sebagai bagian dari data. Ini di sesi 9 multiplexing itu ada cara gabungkan beberapa sinyal di dalam satu transmisi media transmisi, dan FDM yang membagi frekuensi dan DDM yang membagi waktu. Lalu kita juga mempelajari processing, sinkronisasi, learning, dan konsep ISDN serta soal dan SDN. Akhir ada juga teknologi ASDL, komunikasi asimetris menggunakan twist wire. Untuk inputnya melalui kabel telepon biasa. Lalu selanjutnya ada switching network. Switching digunakan dalam transmisi jarak jauh. Lalu kita bahas circuit switching, yaitu yang membentuk jalur tetap antara dua titik selama komunikasi. Ada jenis switch seperti space division switching dengan crossbar, time division switching yang dipakai time slot, dan multi-stage switching yang efisien tapi kompleks. Kita juga bahas routing dan signaling, termasuk common channel signaling seperti yang digunakan di telepon. Lalu ada sesi 11 itu paket switching. Di sini data dikirim dalam bentuk paket kecil. Nah, ada dua metode, yaitu datagram, tiap paket dikirim secara independen. Ada juga virtual circuit, jalur logis yang dibentuk dulu, lalu baru paketnya dikirim. Kemudian ada routing juga dibahas, mulai dari fixed, floating, random, dan juga ada deep routing. Ada juga ada seperti studi kasus syarah dan protokol X.25 sebagai contoh implementasi yang nyata.
Kemudian di sesi 12 itu ada asynchronous transfer mode atau ATM. ATM adalah teknologi yang berbasis sel tetap yang berhubungan 5 MB. Lalu data dikirim cepat dan efisien dengan overhead yang minimal. Lalu di sini kita bahas juga virtual PC dan virtual channel atau VCC. Internet ATM juga punya informasi seperti VPI, VPI, VCI, kemudian cell loss priority. ATM mendukung jenis lainnya seperti CBR untuk suara dan untuk video konstan, VBR untuk data dengan rate yang berubah, lalu ABR dan UBR untuk layanan best effort. Kemudian ada ATM bisa bekerja di atas SDH dengan integrasi ke STM1. Next, di sesi 14 ATM dan ATM relay. Di sini perbandingan teknologi jaringan. Kita lanjutkan pembahasan ATM ke lapisan yang adaptasi L atau LA. AL1 sampai AL5 yang mendukung IP, video, dan data lainnya. Kita juga membandingkan ATM dengan frame relay yang ringan dan efisien dibandingkan RS25. Frame relay hanya bekerja di layer 2, error kontrol dan terhop, tapi tetap handal karena jaringan digital modern punya error rate yang rendah. Kita juga bahas protokol seperti LAP, PF, dan signaling seperti Q921 dan Q933. Kemudian di sesi 14 ada kita masuk ke kecerdasan komputasional, komputasi, genetika atau AG yang meniru proses evolusi biologis untuk mencari solusi optimal. Contoh penerapannya itu fungsi satu variabel untuk mencari nilai maksimum dari fx ini, lalu fungsi dua variabel yang fungsi dua variabel ini tiap individu itu dibagi dari kromosom atau binar atau float. Faktor utama seleksi itu rounded well, crossover untuk mendeteksi dua individu, lalu mutasi perubahan gen seracak. Lalu ada juga aplikasi yang menarik seperti word matching untuk mencari string seperti genetika. Sunshine problem menemukan rute kota yang terpendek. Kemudian untuk TSP ini kita gunakan teknik PMX dan order crossover serta berbagai jenis mutasi. Lalu itu rangkuman sesi materi dari sesi 7 sampai dengan sesi 14. Kita telah membahas banyak topik penting mengenai mulai dari komunikasi data, switching, hingga algoritma genetika. Baik, semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami materi dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.